Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya. Sedangkan pada pemeriksaan dan Untuk palpasi, setelah kita melakukan sesi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa. Kita ketemu lagi untuk belajar keterampilan klinik dasar. Pada sesi kali ini kita akan belajar bagaimana menganamnesis atau mengambil riwayat sakit dari pasien anak-anak. Jadi secara umum anamnesis pada pasien, baik itu anak-anak maupun dewasa, memiliki kesamaan. Namun demikian, pasien anak-anak itu memiliki kekhususan ya. Apa kekhususannya? Nah, diantaranya adalah kalau pada orang dewasa, sebagian besar anamnesis langsung kepada pasiennya. Tapi kalau pada anak-anak, terutama yang di bawah 7 tahun, biasanya sebagian besar kita akan mengambil riwayat penyakit itu dari orang tuanya, dari pengasuhnya, atau wali yang tahu persis bagaimana proses sakitnya anak tersebut. Sehingga namanya itu adalah heteroanamnesa. Kalau yang dari pasiennya sendiri, autoanamnesa, biasanya baru bisa kalau anaknya itu, kalau di kita, anak di atas usia 7 tahun mungkin sudah mulai bisa menyampaikan keluhan-keluhannya dengan baik. Tapi kita sebagai dokter perlu kehati-hatian dalam menganamnesis penyakit kepada anak, karena kadang-kadang anak belum bisa menyampaikan dengan persis apa yang dikeluhkannya. Oleh karena itu kita harus meminta data, meminta keterangan dari orang-orang yang mengasuh anak tersebut, yang tahu persis apa keluhan dan proses terjadinya penyakit pada anak tersebut. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana menganamnesis mulai dari penyakit saat ini, kemudian penyakit dahulu, kemudian riwayat pengobatan, riwayat alergi, kemudian juga ada riwayat keluarga, riwayat sakit keluarga. Nah, yang khusus lagi pada anamnesis pada anak itu adalah riwayat kehamilan. Anak ini waktu dulu dikandung oleh ibunya, proses kehamilannya bagaimana, periksa kandungannya kemana, ANC-nya bagaimana, riwayat sakit ibunya seperti apa. Nah, itu perlu, kadang-kadang itu berkaitan dengan penyakit yang terjadi pada anak tersebut. Kemudian juga anamnesis riwayat persalinannya, siapa yang menolong, lahir di mana, kemudian setelah lahir itu ada kendala-kendala atau tidak. Nah, itu juga penting, kadang berkaitan juga dengan sakitnya saat ini. Selain itu, yang khusus juga pada anak-anak juga kadang kita perlukan adalah data atau riwayat imunisasi. Jadi misalkan anak ini kita curigai penyakit tertentu, misalkan TBC misalnya. Nah, ini kita perlu anamnesis, riwayatnya BCG-nya bagaimana, imunisasi BCG-nya bagaimana, atau riwayat imunisasi yang lain ya, itu perlu dievaluasi, perlu ditanyakan kepada ibunya atau pengasuhnya. Selain itu, yang penting adalah riwayat tumbuh kembang. Nah, ini yang tidak ditanyakan pada pasien dewasa ya, karena anak-anak itu cirinya adalah sedang bertumbuh dan sedang berkembang, sehingga kita juga perlu menanyakan riwayat tumbuh kembangnya pasien anak tersebut. Ya, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Selamat malam Bu. Ada yang bisa saya bantu? Ini dok, anak saya sakit dok. Sakit ya. Siapa nama anaknya ini? Brian dokter. Brian. Umur berapa Bu adik? 6 bulan. 6 bulan. Kalau ibu namanya Bu siapa? Bu Ika dokter. Bu Ika. Berapa Bu usianya? 38. 38 tahun. Ini kalau tinggalnya di mana Bu Ika? Di belakangnya pabrik semen itu dok. Oh iya, di belakangnya pabrik ya, kawasan pabrik situ ya. Iya.
Sudah menikah ya Bu? Sudah dok. Alhamdulillah. Ini kalau nggak menikah bingung bapaknya mana ini ya. Oh iya Bu, namanya suaminya siapa Bu? Pak Adi dok. Pak Adi. Umur berapa suami Bu? 39 dok. 39 ya. Kalau boleh tahu Bu, kerjanya apa? Bapak? Kerjanya serabutan dok. Kerja serabutan Ya kalau ya. ada ya nyambi kerja sampingan dok. Oh iya iya iya. Jadi kerja serabutan ya. Iya. Kalau boleh tahu perkiraan penghasilan sebulan gitu berapa Bu? Ya kurang lebih sekitar 1.700.000 gitu dok. 1.700.000. Nggih. Baik. Apa keluhannya Bu, bayinya Bu? Diare dokter sudah 2 hari. Diare ya, sudah 2 hari. 2 hari. Selama 2 hari ini sehari itu diarenya berapa kali? 5 kali dok. Sehari 5 kali. Ibu perhatikan enggak kalau adik itu diarenya itu cair atau ada ampasnya? Banyak cairnya dok. Banyak airnya. Banyak airnya. Lihat warnanya enggak Bu? Warna mencretnya adik itu ada kuning atau ada darah? Darahnya enggak ada dok. Enggak ada ya. Ya. Kuning ya? Iya, kuning Enggak agak seperti cair seperti cucian beras? Enggak. Hampir sedikit kayak gitu, Oh, tapi enggak banyak dok. gitu ya. Ya sering ya Bu kalau sehari 5 kali. Iya, dok. Sudah 2 hari ya. Gimana adiknya? Ada keluhan yang lain misalnya muntah? Muntahnya enggak ada dok, cuman Nggak kalau ada. malam tuh panas dok. Terus kadang keringet dingin dok. Disertai Oke. demam ya? Iya demam. Ya. Kalau ibu ingat-ingat sebelum adiknya diare itu makan apa atau minum apa gitu? Ingat nggak Bu? Kan ini kan sudah mulai bisa merangkak dok. Ya. Jadi kan apa-apa di tanah itu kan juga diambil, kadang jarinya diisep gitu dokter. Oh gitu ya. Ya. Dan mulai saya kasih formula dok. Sudah ya, 1 minggu. Asinya sudah mulai turun, Nggih, nggak cukup, nggak cukup. diganti susu formula. Ya. Kalau boleh tahu Bu, selama sakit ini adik sudah pernah diobati atau dibawa berobat kemana? Belum dok. Belum ya? Hanya minum ASI sama minum susu formula ya? Iya, cuman kemarin saya kasih itu dok, kecap sama saya kasih itu jeruk nipis. Oh gitu. Iya. Dapat info dari mana Bu itu Bu? Dari orang-orang dok. Dari orang-orang ya. Iya. Kurang pas sebenarnya itu ya. Baik. Kalau sebelum ini adik pernah nggak diare seperti ini? Nggak pernah dok. Nggak pernah. Punya riwayat sakit yang lain? Nggak pernah dok. Nggak Belum. pernah ya. Dulu misalkan dapat makanan atau obat tertentu, ada riwayat alergi mboten? Nggak ada. Nggak ada ya. Baik. Relatif sehat berarti ya Bu, Iya, adik ya selama iya, ini ya. Iya. Oke. Ini masih bisa minum? Adik? Masih dok, cuman sudah mulai di sendok itu dok. Tuh. Bisa tapi masih Iya, ya. masih bisa. Anaknya juga bisa nangis. Bisa. Kencing masih bisa? Bisa dok. Terakhir kencing jam berapa? Sebelum kesini dok. Sebelum kesini Iya, masih kencing. masih kencing. Ya. Berarti masih lumayan cukup ya cairannya kalau masih bisa kencing. Baik. Kalau ada riwayat nggak di rumah? Tinggal sama siapa aja di rumah? Tinggal sama bapak sama ibu. Bapak sama ibu, mbahnya bayi ya? Iya. Kakeknya, neneknya Iya. bayi ya? Iya. Ada nggak yang sakit diare? Kalau sakit diare nggak ada dok. Nggak ada. Yang sekarang ini sakit diare Nggak nggak ada. ada. Nggak ada. Ada riwayat sakit yang lain barangkali di keluarga? Ya, 1 minggu yang lalu dok, bapak itu ke rumah sakit periksa, tapi katanya kena TB sih. Oh, kena TBC. Iya. Satu rumah ya ini ya? Satu rumah. Ya. Tapi adik tidak ada keluhan, sering demam, Ada. batuk lama. Cuman batuk demamnya lama tidak sembuh-sembuh, enggak ya? Enggak. Cuma demam waktu Demamnya diare waktu ini sakit ya. ini aja. Oke. Ya sudah, mari kita periksa ya Bu. Tapi ini enggak apa-apa kan dok? Apa perlu? Iya. Kalau melihat diarenya sudah 2 hari, terus 5 kali lebih sehari, itu termasuk ya banyak. Tapi melihat anaknya, kok kelihatannya masih cukup cairannya gitu ya. Oh iya, ini mestinya
di rumah sama ibu ya? Iya. Atau sama siapa? Ada yang Sama saya. merawat yang lain? Sama atau pendamping atau asisten rumah tangga? Nggak ada ya? Sama saya, Dok. Oh iya Bu, menyambung yang tadi riwayat kehamilannya. Dulu waktu hamil adik ini umur kehamilannya berapa ya? 9 bulan. 9 bulan. Terus lahir ditolong oleh siapa Bu adik? Bidan. Bidan ya, lahirnya normal berarti ya. Di bidan. Berat lahirnya ingat enggak Bu? Berapa adik? 2,6 dokter. 2,6 ya, masih cukup kalau 2,6. Panjangnya badannya? 48. 48 ya, masih cukup. Waktu lahir spontan, enggak ada kendala ya, enggak ada sesek, enggak ada muntah, bisa BAB. Bisa. Enggak ada riwayat kuning juga waktu masih umur seminggu 2 minggu? Tidak dokter. Bagus ya. Kalau mulai bayi dikasih apa Bu minumnya adik Bu? ASI dok. ASI ya, full ASI ya, full ASI. sampai 6 bulan. Sampai 6 bulan. Kemarin ini saya coba kasih makan tapi halus dok. Setelah itu dicoba bubur halus. Iya. Oh iya iya iya. Udah betul ya. ASI eksklusif, kemudian ASI ditambah makanan pendamping ASI. Ya udah bagus itu. Imunisasinya gimana Bu? Ini sekarang umur 6 bulan sudah yang disuntik di lengan sini pernah enggak? Sudah dok. Pernah ya. Iya, sudah. Yang ditetesi di mulut? Sudah pernah. Sudah. Yang diinjeksi di paha? Iya dok. Bu Ika, ini saya mau tahu perkembangan dan pertumbuhan dan perkembangannya adik ya. Ini kan usianya adik Brian ini kan 6 bulan. Ini sudah bisa apa Bu kalau gerakannya? Gerakannya sudah ini dok, sudah mau kayak duduk tapi belum bisa duduk dok. Ya. Belajar duduk ya. Belajar duduk. Oke, sudah. Kalau 6 bulan belajar duduk sudah lumayan bagus. Kalau bicara atau suaranya apa yang sudah bisa dikeluarkan dari mulutnya adik Bu? Masih gitu-gitu dok. Oh ya, masih panggil-manggil tapi belum jelas gitu ya. Hanya keluar suara aja ya. Iya. Ya. Misalkan ini pas ibu ngudang atau nyanyi gitu, adik bisa nggak ngikuti suaranya ibu nyari gitu? Bisa dok, dilihat bisa ya, dok. dilihat ya. Nah, dilihat. Kalau misalnya ibu senyum gitu, adiknya respon senyum juga nggak Bu? Ikut senyum. Ikut senyum. Oh ya bagus itu berarti Bu responnya itu. Jadi tumbuh kembangnya secara umum, motorik kasar, motorik halusnya, kemampuan bahasa dan personal sosialnya termasuk cukup baik. Gitu ya Bu. Oke. Nanti kita lihat, kita periksa adiknya. Mudah-mudahan tidak ada hal yang serius gitu ya. Tapi perlu ngamar apa mboten ya dok? Masuk rumah sakit. Nanti kita lihat kalau memang ada tanda-tanda dehidrasi maka perlu ngamar atau rawat inap. Tapi kalau belum ada tanda-tanda dehidrasi bisa diobati, minum obat secara lewat mulut, kemudian bisa rawat jalan gitu ya. Kita periksa dulu ya. Iya dok. Oke, monggo kita periksa. Ini ya Bu. Bu Ika, ini tadi kita kan sudah meriksa adik Brian ya. Iya. Kalau dari anamnesa atau wawancara saya dengan ibu tadi, adik kan diare sudah 2 hari, sehari lebih dari 5 kali. Kemudian adiknya masih bisa minum ya, tapi sedikit-sedikit, dan sudah mulai agak lemes gitu ya. Kemudian tadi ada juga riwayatnya ternyata mulai ganti susu ya. Dari susu ibu ditambah makanan pendamping ASI, kemudian ditambah susu formula. Kemudian dari pemeriksaan tadi saya mendapatkan adik ada tanda-tanda mengalami kekurangan cairan atau istilahnya kita nyebutnya sebagai dehidrasi. Jadi kalau kondisinya seperti itu, kemudian adiknya juga tidak bisa minum banyak, kita menyarankan adik untuk dirawat inap. Nah, nanti dirawat inap itu kita akan memasang infus, kemudian memberikan cairan infus sesuai target kekurangan itu dehidrasinya akan kita upayakan untuk diatasi. Ya, mau menapa mboten Bu? Ya enggak apa-apa dok, biar cepat sembuh dok. Ya, mau ya. Nanti kita upayakan, kita usahakan, mudah-mudahan diberikan hasil yang baik. Itu ya. Iya. Oke. Demikian video pembelajaran keterampilan klinik dasar kita kali ini. Bagaimana cara menganamnesis pasien pada pasien anak. Semoga bermanfaat.
Sampai jumpa. Salam agromedis.